Oke, alhamdulillah hari ini saya di bandara lagi. Kontennya monoton bandara baik ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi saya mau konfirmasi nih, tak kasih rekam layar, kalian bisa lihat di layar ya. Ini lagi posisinya di bandara. Saya dapat 10.000 antar ke bandara tadi pagi pas bangun tidur di SPBU. Dan hari Rabu kemarin saya dapat ke bandara YIA itu dari kota ya. Dan untuk klarifikasi, saya kemarin sempat ngomong nih ya, kalau tarif Grab biasa bukan XL itu biasanya 150-an gitu ya. Itu soalnya pengalaman saya dulu pernah dapat dari bandara YIA, dari pas masih ngekos di area Bantul, area Kerapiak Bantul sana dulu, zaman dulu aku pernah dapat. Itu tarifnya segitu. Tapi ternyata ketika saya dapat dari Lipo Plaza dengan layanan GrabCar ya, tanpa hemat GrabCar gitu aja, ternyata 200 coy, 204.000 bersihnya coy, bukan 150 gitu ya. Sedangkan Maxim, aku dulu pernah Maxim itu dapatnya 150 tapi daerah selatan. Grab pun begitu, 160 kayak gitu. Jadi memang tergantung lokasinya, meskipun di kota Jogja tapi lagi di daerah utara apa selatan itu mempengaruhi tarif juga gitu ya. Itu klarifikasi saya ya, terkait omongan saya yang kemarin saya bilang mungkin 150 tarif yang normal, dan ternyata enggak ya. Jadi tergantung lokasinya juga gitu. Kan juga menentukan apa jarak kan ya, jarak yang ditempuh. Jadi kemarin dapatnya segini coy, 520 200 rupiah ya. Pembatalan saya kemarin membatalkan 3 orderan doang, alhamdulillah. Yang kemasukan jemput jauh 96 10.000 itu 3 kali ini. Yang lain ya ada sih tarif kayak tarif 10.000 14.000 ada, tapi tak jalanin. Nih 14.000 tuh, 13.000 ya kan, 12.800 ya kan, berapa lagi tuh? Ya udah itu ya, asal nggak pendek semua masalah gitu ya. Dan kali ini saya insya Allah ya mau balik ke kota lebih awal mungkin ya. Ya lihat nanti warteg tempat aku sarapan biasanya tuh buka apa enggak. Kalau buka saya mau sarapan dulu, kemudian saya berangkat ke kota lebih awal daripada nanti buang-buang waktu seperti kemarin, buang-buang waktu di sini dan sampai siang, alhasil narik sampai malamnya dapat 300 gitu ya. Karena orderan di sini kalau emang nggak dapat balik ke kota ya dapatnya sedikit gitu ya. Oke, gitu aja. Saya mau keluar dulu dari YIA. Aku berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan elektronik atau kartu parkir Anda. Silakan tempel kartu uang elektronik atau kartu parkir Anda. Silakan tempel kartu uang elektronik. Mohon tempelkan kartu elektronik. Tempelkan kartu Anda kembali. Tempelkan kartu Anda kembali. Tempelkan kartu Anda kembali. Tempelkan kartu Anda kembali. Silahkan menuju pintu keluar. 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 Kurang mepet posisi saya. Sampai nggak bisa nempelin. Sampai buka pintu coy. Lucu sekali Anda. Oke, saya mau cari sarapan dan mau seperti yang tak bilang tadi lah ya. Dan saya close.
Oke, teman-teman, aku udah sarapan ya. Sarapan di warteg apa namanya ini tuh? Tempat driver online pada kesini semua tuh, sering-seringnya makan ya. Kita sarapan, kita makan siang, makan sore, banyak banget. Nggak cuma driver online, driver damri, driver pribadi, orang-orang jalanan, ojek ke situ banyak. Yaudah, waktunya aku mau balik ke kota biar gak kesiangan. Kalau nunggu di sini kayaknya bakal susah juga orderannya gitu ya. Jadi kita gasin aja ke Yogyakarta. Oke. Let's go. Oke, mohon maaf, ini mungkin konten buat ngisi aja ya, buat ngisi luang aja. Jadi nggak bahas tentang narik. Jadi kemarin setelah saya dapat bandara, kemudian saya narik di kota, saya cuma dapat dikit doang. Saya lupa kenapa ya kok dapat dikit ya. Cari dulu ya, riwayatnya hari apa saya terakhir dapat bandara. Oke, ingat. Ini tak rekamin layar, kalian bisa lihat. Nah, nih dapat bandara kan ya. Habis itu Kamisnya narik cuma dapat segini. Ini ada offline kayaknya kalau nggak salah. Saya lupa. Terus ini juga, ini aku jemput teman saya di stasiun Tugu. Dan habis itu udah nggak narik. Jadi jamnya cuma bentar doang nih. Banyak istirahatnya nih. Nih pagi aja cuma jam 8, narik lagi jam 2. Ini istirahatnya lama banget, soalnya bareng teman, ketemu temen ya, teman lama. Habis itu Sabtu Minggu itu 2 hari saya libur, tapi saya di Jogja. Jadi saya nganterin teman saya itu liburan di Jogja ya. Untuk kalian mungkin tanya, dikasih berapa bang? Ya itu rahasia. Alhamdulillah cukup gitu aja ya. Dan hari Senin sekarang hari Senin saya baru dapat 3 trip dan mau arah pulang ke Kebumen gitu ya. Dan buat ngisi, ya kan bener kan, berarti ya ini Rabu yang dapat bandara yang ini. Bener. Dah. Buat ngisi apa namanya konten, saya mau jawab pertanyaan aja dari teman kita. Coba kita buka dulu, ini pertanyaan dari Nekonime, bacanya gimana nggak tahu, sorry ya mas kalau salah. Nekonime Indonesia. Mas mau request kehidupan sampean selama ngebit di Jogja. Apa yang dirasain pendapat anak istri karena jarang pulang? Buat motivasi driver lain atau saya sendiri mas yang kadang baru setengah hari udah males terus pulang. Oke. Ini yang pertama, mau request kehidupan saya selama Jogja. Apa yang dirasain? Kehidupan saya selama di Jogja, ya semangat guys. Semangat, yang bikin semangat itu apa? Itu karena kebutuhan. Pertama, mau nggak mau aku harus bayar cicilan ya. Cicilan mungkin bagi teman-teman ada yang mungkin menganut hal itu riba, itu bagus juga, kalian boleh manut kayak gitu. Jangan ikut-ikut ngutang kalau emang kalian punya prinsip kayak gitu. Lanjutkan prinsip kalian. Kalau emang menganggap ngutang di bank itu riba, oke lanjutkan. Itu bagus ya. Dan yang tadi kembali lagi ke pokok permasalahan pertanyaan ya. Jadi ini sambil jalan ya. Itu yang memotivasi saya, gimana caranya saya bisa nutup cicilannya, kemudian bisa menghidupi keluarga. Anakku juga baru masuk TK kemarin, bayar sekolah gitu ya. Jadi itu yang kemudian memotivasi saya buat nyari uang guys. Mau nggak mau saya uangnya harus cukup tuh buat menghandle semuanya gitu ya. Jadi nggak cuman
buat makan doang gitu loh ya. Kelihatan nggak kameranya? Aduh. Jadi gitu. Mau nggak mau ya saya harus berjuang di sini untuk keluarga. Lanjut pertanyaannya ya. Kan tak bagi-bagi poinnya ya, tak ambil poinnya. Yang saya rasain ya, yang saya rasain di Jogja itu satu, semangat yang saya rasain. Ya buat yang tadi itu, nutupin yang tadi. Yang kedua, apa ya? Kalau merasa kesepian enggak, banyak teman. Enggak kesepian. Kalau merasa sedih enggak sedih. Karena udah biasa hidup di jalan. Di jalan tuh nikmatin aja guys, nikmatin aja. Lapar jangan milih-milih makanan. Di situ ada makanan apa, hajar. Di situ yang penting ya sesuai dengan peraturan yang apa namanya ada di kepercayaan kalian, meskipun apa ya. Contohnya menurut agama ini halal haramnya gimana gitu loh menurut saya, atau mungkin oh ini kurang sehat bagi saya, itu kan juga kalian sendiri yang filter ya. Jadi ya gitu dah. Makan di jalan tuh jangan pilih-pilih. Pokoknya kalau kebetulan dapat mahal ya nggak apa-apa. Kalau dapat murah ya alhamdulillah kayak gitu kan. Jadi kalau lagi di sana lapar ya makan, jangan ditunda-tunda. Kalau seperti juga kebelet pipis gitu ya, ada SPBU ya pipis aja, jangan di tempat-tempat gitu. Jadi pokoknya anggap aja di rumah itu nggak cuma di rumah yang bangunan, tapi rumah kita itu rumah berjalan ini gitu. Dan semua toilet, semua rumah makan, dia itu hak kita gitu loh. Kita bisa akses, nggak usah malu. Kalau emang kemudian nggak sesuai harganya ya besok nggak usah beli di situ lagi, kayak gitu aja caranya. Itu yang kemudian juga harus bikin nyaman kita ya. Cari referensi warung-warung sebanyak-banyaknya. Mana yang tempat yang enak. Ini sampai pintunya lupa, nggak aku jepretin bos. Mana nih? Kita mikir dulu. Pelan-pelan. Udah lah jepretin. Sensornya nyala, nggak lihat tadi. Jadi gitu yang buat aku bikin nyaman ya. Kemudian apa lagi? Pokoknya bikin suasana senyaman mungkin. Kalau kalian nggak bisa hidup di jalan, tidur di jalan kayak saya, ya ngekos aja gitu. Ngekos aja, jangan dipaksain. Kalau yang mobil loh ya, kalau motor ya emang agak serem juga tidur di apa namanya SPBU di musola gitu, karena ada yang tulisannya dilarang tidur di musola. Nah, susah juga ya tidur di luar juga, sekarang udaranya dingin banget ya. Itu disesuaikan aja dengan kondisi itu. Gimana pendapat anak istri? Ya anak istri ya pengennya deket terus ya, makanya kalau yang kemarin saya belum pindah ke mobil itu kan saya nggak bisa berangkat ke Jogja lagi karena anak dan istriku pengen aku di sana, terutama istri saya ya pengennya aku di sana nge-grab di Kebumen, atau bahkan nggak nge-grab kalau bisa nyari pekerjaan yang lain ya kan. Saya kemarin kan sempat ngelamar pekerjaan banyak banget kan, tujuannya kan ya untuk move dari Grab ini gitu. Tapi kan ya karena memang saya bodoh mungkin. Yang kedua memang mungkin belum jalannya, tidak jalannya di sana. Rezeki saya emang dari Grab untuk saat ini gitu ya. Jadi ya bila lah punya pikiran buat ganti mobil, dan menurut istri kan karena mobil ini fleksibel, lebih fleksibel ya. Saya di Jogja cuma 4 hari kemudian pulang, jadi ketemunya tuh lebih sering daripada ketika saya jalan motor. Ketika saya jalan motor dulu itu saya pulangnya ke
Kebumen itu bisa sampai 1 bulan sekali, 2 minggu sekali kayak gitu. Dan yang kedua, karena udah ada kewajiban hutang ya, harus dibayar, mau nggak mau setiap bulan harus bayar. Jadi nggak mau kalau saya pamitan ke Jogja ya harus berangkat gitu. Karena emang itu kewajiban saya buat bayar. Orang di Kebumen jelas-jelas nggak bisa mengcover kan, nggak bisa mengcover kebutuhan itu gitu. Jadi kayak gitu. Itu yang dirasakan anak istri ya. Tak bacain lagi. Apa lagi tadi? Nah, ini masnya cerita, kalau aku udah berangkat baru setengah hari aja rasanya udah pengen pulang. Iya, memang rumah itu paling nyaman guys. Apalagi mungkin ini orang ya, siapa masnya ini? Ini rumahnya sendiri mungkin. Dari kecil mungkin di situ mungkin ya. Dan merasa nyaman dekat sama anak istri. Siapa yang gak nyaman? Emang nyaman banget. Saya juga ngerasa nyaman banget. Tapi kembali lagi, satu tanggung jawab, yang kedua ingat target. Kalau saya pribadi ya, mungkin orang lain target itu nggak penting, harus menikmati hidup aja kayak gitu kan. Orang lain kan mungkin kayak gitu mikirnya, menikmati hidup aja lah, nggak usah mikir target, yang penting enak aja. Ya it's okay, terserah kalian, itu pilihan hidup. Kalau saya harus ada target. Setelah ini dicapai, ya besok kalau harus ada target lagi. Kalau ini gagal misalnya, ya besok ngerancang target lagi. Ya semua orang pasti punya target sendiri-sendiri. Saya juga punya target. Ya tentunya nggak perlu saya rincikan juga kan, di YouTube ini nggak saya jelasin. Yang jelas saya ada target yang kemudian saya harus kejar, sehingga saya juga harus semangat bekerja gitu. Dan di Kebumen, ya kalian tahu sendiri mungkin yang orang Kebumen, untuk mencari uang 100.000 itu bejan-bejan ya. Yang lagi bejan apa ya bahasanya? Bejo itu bejan. Beruntung, hoki. Kalau lagi hoki, ya dapat, bahkan 300 pun dapat. Seperti yang rekam dulu itu. Tapi itu nggak bisa kemudian berulang setiap hari dapat banyak terus nge-grab di sana. Nggak bisa. Itu hanya kemudian ya hoki aja gitu. Bejan, kalau lagi bejan ya bagus banget ya. Tapi kalau lagi nggak ada, ya nggak ada beneran. Bahkan sehari cuma dapat 10.000 itu udah pernah tak rasain gitu loh. Karena emang kota kecil guys, gitu loh ya. Jadi itu yang membuat saya semangat buat berangkat ke kota Yogyakarta ini gitu loh ya. Dan di Jogja itu kebetulan saya juga udah hidup lama di Jogja itu mungkin menjadi faktor pendukung ya. Faktor pendukungnya, saya juga udah hidup lama di Jogja. Saya merantau ke Jogja itu sejak tahun 2012. Sejak pertama kan dulu saya masih pakai sepeda. Kalau bahasanya orang Jogja itu pit ya, pakai sepeda. Itu saya kemana-mana pakai sepeda ontel itu bahasanya apa ya, itulah. Belinya ke teman itu tak pakai pergi kemana-mana, jalan-jalan kayak gitu. Akses kuliah juga pakai sepeda kayak zaman dulu kayak gitu. Dan akhirnya kemudian ganti motor. Ya gitulah. Sampai akhirnya sekarang jadi mitra Grab ya. Itu jalannya memang kayak gitu guys. Saya termasuk orang yang nggak sukses. Kuliah jauh-jauh tapi hasilnya nggak, ya bukan bisa dibilang cuma ya emang kenyataannya kayak gini gitu. Tapi it's okay, ini kita harus berdamai dengan keadaan gitu. Tapi ya tetap jangan menyerah, tetap harus maju, ada inovasi, ada keinginan, ada motivasi. Pokoknya harus ada target. Jangan kemudian bersyukur dan dinikmati aja. Lah itu kalau nggak ada target, nggak ada
capaian yang ingin dicapai ya nggak bakalan berkembang. Seperti itu ya. Nanti saya bakal ngomong bulat-bulat terus kayak gitu, nggak ada ujungnya nanti ya. Intinya kayak gitu. Yang penting kalian saya udah berusaha jelasin ke kalian, dan kalian mungkin sedikit, nggak banyak ya, sedikit bisa mengambil manfaat dari ocehan saya hari ini. Terima kasih udah nonton. Nanti saya kasih thumbnail, mungkin ininya tak masukin thumbnail ya, pertanyaannya. Jadi konten kali ini khusus bahas ini aja. Saya lanjut perjalanan pulang dulu ke Kebumen. Salam semangat, salam satu aspal.